Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Bu ya. Iya. Nah jadi seperti ini Bu Nur, kebetulan saya ini ada tugas untuk melakukan supervisi ya, untuk melakukan supervisi. Jadi tujuannya adalah untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait kegiatan observasi. Nah, jadi ceritanya saya ingin mengajak Ibu untuk melakukan observasi di kelas dan saya sebagai supervisornya. Nah, kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa? Kelas 7D Bu, besok Kelas pagi 7D. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan kegiatan observasi? Siap Bu. Nah, jadi kalau sudah siap, kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu siapkan? Langkah-langkahnya sama dengan proses pembelajaran sebelumnya. Saya menyiapkan untuk model pembelajarannya itu model pembelajaran discovery learning. Kemudian peserta didik di situ harus bisa mencari kata-kata yang sulit dalam sebuah teks dan bisa mencari istilah-istilah yang belum mereka pahami di dalam teks. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian dalam teks deskripsi Bu. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu dimulai dari pendahuluan, salam, kemudian salam ya, setelah itu mengabsen representasi siswa. Setelah itu saya mulai menyiapkan kelas, kondisi kelas siap belajar atau tidak, menyiapkan buku pelajaran, kemudian kondisi kelasnya lihat sudah bersih apa tidak. Kemudian saya lalu apa ya Ibu, ini kalau kita mulai dari awal itu langsung saya masuk kepada tujuan pembelajaran, lalu memotivasi siswa dengan pembelajaran teks deskripsi, memunculkan pertanyaan yang bisa mereka jawab untuk sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Setelah itu saya bagi kelompok menjadi dua. Kelompoknya itu berdiferensiasi Bu ya. Saya coba ada kelompok pertama membaca, kemudian membaca teks dari bacaan, kemudian kelompok kedua itu memirsa, mendengar video dari teks bacaan. Nah itu baru mereka menyajikan presentasi hasilnya berdasarkan KPD yang saya bagikan nanti di kelompoknya. Berarti itu sudah beruntutan Bu ya. Jadi artinya di sini Ibu sudah menyiapkan RPP ya sudah pada pembelajaran besok. Iya. Nah, jadi dari yang Ibu buat itu kira-kira area apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama kompetensi kompetensi kemampuan mereka dari penilaiannya dari keaktifan siswa, kemudian metode pembelajarannya yang berdasarkan discovery learning, pembelajaran kelompok, kemudian pengelolaan kelas nanti yang saya kondisikan di dalam kelas agar anak-anak bisa menerima pembelajaran. Nah, jadi tentu ada sesuatu yang Ibu persiapkan ya, seperti strateginya mungkin. Jadi apakah Ibu sudah mempersiapkan strateginya untuk melakukan hal tersebut? Sudah Ibu, saya yang pertama kelompok yang heterogen. Yang pertama tadi yang sama, yang membaca, yang memirsa. Kemudian medianya video pembelajaran, tapi lewat handphone. Lewat handphone anak mendengarkan apa di dalam situ yang ditanyakan di teks itu. Kemudian metode diskusi dan presentasi. Berarti itu Bu ya strategi yang akan Ibu terapkan besok di kelas Bu ya. Nah, baiklah Ibu, terima kasih waktunya. Insya Allah besok kita akan melaksanakan supervisi di kelas dan semoga semuanya berjalan lancar dan sukses ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu sampai ketemu besok ya Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya permisi dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, apa kabar kalian hari ini? Baik. Anak ketua kelas, siapa yang kalau kamu? Ya, gerak. Beri salam kepada Ibu kita.
semoga Maryam cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita selanjutnya. Amin. Terus sebelum kita mulai belajar hari ini, kita persiapan kamu kita mulai dengan yel-yel dulu ya biar lebih semangat. Oke Bu. Semuanya maju bersama kita bersama. Ibu ulangi berarti belum apa? Coba ya. Semuanya Maju bersama kita semua. ya bagus. Maju bersama kita semua untuk kemajuan sekolah kita dan kamu juga. Nah, anak-anak ibu selamat datang di SMP kita. Ini adalah hari pertama kami mulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya. Nah, sebelum itu kita buka bukunya supaya kita tahu kita mau belajar apa hari ini. Mungkin yang buka ya sudah dipinjamkan di perpustakaan ya. Ya, kita bukunya ada di catatannya. Nah, kemudian untuk mengetahui kesiapan kamu lihat ternyata masih ada sampah kanan kirinya. Silakan. Putih. Ibu sudah sebelumnya berlalu, sekarang belajar tugasnya sudah selesai semua? Ya, bagus. Nah, masing-masing tim, tampilkan dari kamu yang tim membaca, mewakili tim lainnya. Siapa yang mau? Oh, bagus. Bacakan hasilnya di tempat duduknya. Yang lain dengan iya, tegak. Karena itu tegak biar ya, apa yang dideskripsikan dalam tulisan papan di atas? Ini gunung yang kokoh berbukit dari hijau, perkebunan lembah-lembah yang sangat cantik dan kota-kotanya yang terlihat kecil dan penting. Ya, atau nama objeknya gimana? Nama objeknya? Nama objek yang dibahas tadi judulnya pantai? Ya, objek pantai terong ya. Oke. Sudah? Ya, pantai terong. Di kota mana objek tersebut berada? Silakan semua. Ya. Pada pengantar tulisan mengapa disebutkan Rafa tak disebutkan menunjukkan Nabi beserta ini kepada keluarganya karena pemandangan yang indah dan apabila kalian bersuah mulia di sana kalian juga mendapatkan makanan yang di kejauhan. Tuliskan kembali dua
Nah, ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang jawabannya sama tapi pengen tahu sama? Tahu? Oh, bagus. Ya, lanjut. Nomor berapa itu? Ya, nomor 5 tadi. Berarti yang lain sama jawabannya? Oh ya, nomor 1 sampai 4 sama jawabannya. Yang nomor 5 berjalan-jalan dan membeli oleh. Oh ya, berjalan-jalan dan membeli oleh. Jangan lupa ketika kita kegiatan wisata lain kita harus ya mencintai budaya dengan menambahkan artinya mencintai budaya dan apa ya namanya istilahnya kita membantu perekonomian di tempat wisata tersebut dengan membeli oleh. Mas Gayo, kemudian yang berikutnya dia melihat keindahan di bukit-bukit hijau. Mungkin ada anak ibu untuk tim video pembelajaran kita lihat tim berikutnya tim kelompok 4 ya yang akan menjawab di LKPD kita akan menggunakan dalam bayangan tadi ya budaya objeknya benar oke. Objeknya taman, kalau salah tuh ya taman apa? Taman Indonesia kayak apa taman? KB ya. Salah. Nomor 2. Kamu benar nggak? Timnya ini benar nggak jawabnya? Benar ya? Benar. Berarti yang ini belum tepat. Apa? Ya kita ambil nomor 2. Sila lokasi karakteristik taman jam buka dan 24 jam. Buka 24 jam. Ya. Tanpa adanya pemungutan tiket. Ya, tanpa ada pemungutan tiket atau pemungutan biaya. Ingat ya? Benar nggak sama nggak jamnya? Sama. Ya. Yuk lanjut. ya tidak sila secara terinci fasilitas yang tersedia di lokasi yang digambarkan. Pertunjukan seni. Ya, pertunjukan seni. Pertunjukan seni ada apa lagi? Pertunjukan hijau. Ada taman hijau. Oke. Yuk. Yang kamu sama nggak? Jawabannya sama juga yang sama video ya. Sila berkaitan dengan warna kuning. Terdapat patung berwarna biru. Terdapat patung Pandawa 5 berwarna biru ya. Sudah? Ada nggak istilah-istilah sering yang belum kamu pahami di situ? Patung itu dibuat patung itu dibuat dengan seniman sejarah. Seniman sejarah. Istilahnya adalah istilah yang belum kamu pahami? Belum kamu buat? Ada apa? Ada misalnya patung budaya, paham nggak? Itu kapan dibuat? Oh, kapan dibuatnya? Artinya kamu nggak paham, ya? Artinya tahu nggak? Tahu. Nggak tahu juga artinya ya. Itu makanya disebut kamu harus berkali nanti pada pembelajaran berikutnya, kayak kamu bisa memahami apa artinya. Ya, yang di berikut dulu. Yang di tim membaca tadi sudah sudah ditulis kata-kata sedikit yang belum dipahami sudah ya. Nah, anak ibu tadi sudah kamu jawab KPD-nya dengan benar. Nanti yang penting 4 dari 5. Kenapa tadi tidak ada tanggapan? Karena dia videonya sama jawabannya. Nah ya, jawabannya sama ini tidak ada kecuali bisa di nomor 1 yang berbeda salah jawabannya. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini untuk refleksinya ya ada yang bisa memberikan refleksi? Pembelajaran kita hari ini bagus apa berjalan dengan pembelajaran kita hari ini sangat bagus. Ada lagi dengan
jawaban yang pertama ada partai teror, kalau kita jelas. Yang kedua ada otatan kengon. Kemudian yang nomor 3 dia jawab tadi ada dia merasa kedinginan. Kemudian dia mencicipi beberapa kopi. Kemudian daerahnya dia pindah di perbukitan. Ya. Kemudian nomor 4 ya. Nomor Nah, ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang jawabannya sama tapi pengen sama? Oh, bagus. Lihat nanti. Nomor berapa itu? Ya, nomor 5 tadi. Berarti yang lain sama jawabannya? Oh ya, nomor 1 sampai 4 sama jawabannya. Yang nomor 5 berjalan-jalan dan membeli oleh. Oh ya, berjalan-jalan dan membeli oleh. Jangan lupa ketika kita kegiatan pariwisata lain kita harus ya mencintai budaya dengan menambahkan artinya mencintai budaya dan apa ya namanya istilahnya kita membantu perekonomian di tempat wisata tersebut dengan membeli oleh. Mas Gayo, kemudian yang berikutnya dia melihat keindahan di bukit-bukit hijau. Mungkin ada anak ibu untuk tim video pembelajaran kita lihat tim berikutnya tim kelompok 4 ya yang akan menjawab. Silakan yang KPD akan digunakan dalam bayangan tadi ya akan digunakan satu budaya objeknya benar oke. Objeknya taman, salah tuh ya taman apa? Taman Indonesia Kaya apa taman? KB ya salah. Nomor 2 kamu benar nggak? Timnya yang ini benar nggak jawabnya? Benar ya? Benar. Berarti yang ini dulu apa? Apa? Ya kita lanjut ke nomor 2. Sila lokasi karakteristik taman jam buka dan harga tiket. Ya. Dibuka 24 jam. Dibuka 24 jam. Ya. Tanpa adanya pemungutan tiket. Ya, tanpa ada pemungutan tiket atau pemungutan biaya. Ingat ya? Benar nggak sama nggak jamnya? Sama. Ya. Yuk lanjut. Ya, tidak. Sila secara terinci fasilitas yang tersedia di lokasi yang dilakukan. Pertunjukan seni. Ya, pertunjukan seni. Dari pertunjukan seni ada apa lagi? Taman hijau atau taman hijau. Oke, yuk. Yang kamu sama nggak? Jawabannya sama juga yang sama video ya. Sila berkaitan dengan warna kuning. Terdapat patung Pandawa berwarna biru. Terdapat patung Pandawa 5 berwarna biru ya. Sudah? Ada nggak istilah-istilah seni yang belum kamu pahami di situ? Patung itu dibuat patung itu dibuat dengan seniman sejarah. Seniman sejarah. Istilahnya ada nggak? Istilah yang belum kamu pahami? Belum kamu kira? Ada apa? Ada? Misalnya patung budaya, paham nggak? Itu kapan dibuat? Oh, kapan dibuatnya? Artinya kamu nggak paham. Ya. Artinya tahu nggak? Tahu. Nggak tahu juga artinya ya. Itu makanya disebut kamu harus berkaki. Nanti pada pembelajaran berikutnya, kayak kamu bisa memahami apa artinya. Ya, yang di berikut dulu. Yang di tim membaca tadi sudah sudah ditulis kata-kata sedikit yang belum dipahami sudah ya. Nah, anak ibu tadi sudah kamu jawab KPD-nya dengan benar. Nanti yang penting 4 dari 5. Kenapa tadi tidak ada tanggapan? Karena dia videonya bersama jawabannya.
Bagus, sangat bagus. Ada lagi? Dengan Baiklah Ibu Nurhayati, terima kasih karena hari ini sudah melakukan observasi, ya. Kita sudah melakukan supervisi. Jadi ini adalah catatan saya selama observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan tadi. Jadi ada sedikit catatannya Bu ya. Ini sebagai umpan balik untuk Ibu. Nah, dimana tadi setelah saya perhatikan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan ya. Jadi itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam RPP yang sudah Ibu buat. Jadi seluruh langkah-langkah pembelajaran itu sudah sesuai dan sudah mendekat pada RPP tersebut, di mana Ibu berusaha dengan baik dalam melakukan pengelolaan kelas dan berinteraksi dengan peserta didik. Nah, jadi dengan hal tersebut peserta didik itu bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi Ibu, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya untuk Ibu dan ini bisa Ibu gunakan sebagai refleksi Ibu nanti ya Bu Nur ya. Nah, yang pertama itu masih perlu adanya referensi lain selain buku cetak yang Ibu bagikan tadi ya saat pelaksanaan pembelajaran itu untuk sebagai bahan diskusi. Kemudian Ibu perlu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran kepada anak-anak. Nah, itu sedikit catatan dari saya. Nah, jadi di sini masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, menurut Ibu selama melakukan kegiatan pembelajaran tadi itu masih ada hambatan atau kendala tidak saat melakukan pelaksanaan proses pembelajaran tadi? Menurut saya Bu, yang menjadi kendala saya yaitu ketika mengkondisikan kelas, ketika membagi kelompok itu siswa bagus sudah membagi kelompoknya, tapi ketika penampilan kelompok siswa atau siswi itu masih belum kurang percaya diri, kemudian memberikan tanggapan juga masih ada yang malu-malu kelompok dari kelompok yang lain. Saya kira itu saja Bu. Ya, jadi tingkat kepercayaan dirinya masih rendah ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas? Nah, kalau dibilang puas ya belum ya Bu. Ya, kalau puas itu kan menurut pribadi saya puas itu kita bisa memiliki kemampuan untuk mengkondisikan, pokoknya intinya bisa membuat anak itu lebih percaya diri, kemudian bisa menyerap pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Nah, itu menurut saya puas. Kalau saat ini saya belum merasa puas, tapi kalau di kondisi kelas tadi ya sudah puas sih, cuma masih belum sempurna puasnya. Nah, itu menurut saya. Karena sesuatu yang kita lakukan itu ya sebagai guru kita memang harus merasa jangan cepat puas ya Bu ya. Iya, harus belajar lagi. Harus terus belajar supaya bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan proses pembelajaran itu dengan baik supaya nanti kedepannya apa yang kita harapkan pada anak-anak tersebut bisa terwujud. Nah, jadi hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama Ibu melakukan proses pembelajaran tadi? Apa ya Bu ya? Positifnya ini pada saat apersepsi, menurut saya mampu mengajak siswa untuk berinteraksi pada saat memotivasi siswa, anak bisa menjawab. Kemudian tadi saya memberikan pertanyaan kepada anak juga berminat untuk pembelajaran teks deskripsi, memiliki minat yang tinggi terhadap itu. Nah, itu yang menurut saya hal positifnya. Ya, itu saja Bu ya. Baik Ibu ya, nanti selanjutnya apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan berikutnya nanti? Apa ya Bu ya? Mungkin Ibu mau melakukan perubahan pada pertemuan berikutnya karena hari ini merasa kurang puas. Saya akan mempersiapkan bahan aja semenarik mungkin ya, agar anak tuh lebih tinggi minatnya terhadap pembelajaran dan sehingga pembelajaran sangat menyenangkan bagi mereka dan membuat bermakna juga berpihak pada siswa. Ya, jadi itu salah satu rencana tindak lanjut ya Bu ya. Jadi Ibu akan memperbaiki kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal supaya kedepannya nanti Ibu bisa terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Nah, jadi itu tadi sekian ya refleksi hasil dari observasi saya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang sudah Ibu luangkan ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membawa
perubahan dalam proses pembelajaran kita dan membawa perubahan bagi lingkungan sekolah kita. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bu.